Tidakkah kau perhatikan, apakah kamu tiada memperhatikan ilaladina namaku, orang-orang munafik, orang-orang munafik yaquluna li'ikhwanihim alladziina kafaru, orang-orang munafik mengatakan kepada saudara-saudara mereka, orang-orang kafir min ahlil kitab, orang kafir dari ahli kitab. Lain Kristo lana rujan nama aku, kami selama-lamanya sesungguhnya jika kamu diusir, lakin Kristo jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Wala nutimu fikum ahadan abada, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Wa in kutiltum lanan suronakum,
jika kamu diperangi, pasti kamu akan membantu kami. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Ini Allah memberitahukan kepada Nabi dan para sahabat bahwa antara orang-orang munafik dengan orang-orang kafir dari ahli kitab itu mereka mengadakan konspirasi. Mereka bersama-sama membuat cara yang sebetulnya itu tidak senang pada Nabi. Nah, cuma orang-orang munafik ini seringkali mengetahui apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat-sahabat. Kemudian itu yang diberitahukan disampaikan kepada orang-orang kafir dari ahli kitab. Nah, di antara mereka itu ada kesepakatan. Nah, jadi misalnya orang-orang munafik katakan pada orang kafir, kalau mereka nanti diusir, nah mereka juga ingin keluar bersama-sama. Kemudian ketika mereka itu nanti misalnya itu misalnya diperangi di antara mereka, yang lain tidak akan tinggal diam, akan membantu. Ternyata itu sekedar ya basa-basi mereka. Itu Allah beritahukan Allahu yashhadu innahum lakadzibun. Nah, Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Nah, nanti kalau misalnya orang-orang munafik atau orang-orang kafir dari ahli kitab diusir, mereka juga nggak bisa saling membantu. Kemudian ketika mereka diperangi, mereka membantunya juga setengah-setengah, nggak secara all out. Nah, ini lebih lanjut dijelaskan di ayat 12-nya. Lakin ukhriju la yakhruju nama'akum. Sesungguhnya jika mereka diusir, mereka orang-orang Yahudi, orang kafir dari orang Yahudi, itu ketika diusir oleh Rasulullah. Kenapa diusir? Karena mengkhianati perjanjian. Maka diusir dari Madinah. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu diusir, ya, wa in qutilu la yansurunahu. Orang-orang munafik itu tidak akan juga ikut keluar. Ketika mereka diperangi, niscaya mereka juga tidak akan menolongnya. Lakin ukhriju banyak rujuk maju. Jika mereka diusir, orang-orang munafik tidak mau ikut keluar. Walaupun kutilu, jika mereka diperangi, mereka orang Yahudi diperangi oleh orang Islam, layan suruh lagu, wa'inna suruh, mereka juga tidak bisa membantu. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Jadi ketika orang-orang Yahudi diperangi, orang-orang munafik malah lari ke belakang.
hidup Rasulullah itu mereka selalu kalah. Karena sebetulnya mereka itu takut, di dalam hatinya itu selalu muncul rasa khawatir, rasa was-was. Maka kesepakatan di antara mereka itu nggak sungguh-sungguh, tetapi cuma pura-pura. Jadi ketika orang munafik tadi katakan kepada saudara-saudara kafir yang dari Yahudi, nanti kalau kamu dikeluarkan, diusir, kami juga ikut keluar, gitu kan? Nanti kalau kamu diperangi, akan kami bantu. Tapi ternyata ketika orang-orang Yahudi diusir, mereka tidak ikut keluar. Dan ketika orang-orang Yahudi diperangi, ternyata mereka juga tidak akan membantu dengan sungguh-sungguh, malah mereka lari ke belakang. Akhirnya tidak ada yang menolong mereka. La'antum asadu robbatan fi sudurihim minallah. Ini sesungguhnya orang-orang munafik tadi yang itu lebih takut kepada orang daripada kepada Allah, karena mereka tidak sepenuhnya percaya pada Allah. Maka lebih takut kepada Nabi dan para sahabat daripada takutnya kepada Allah. Dzalika bi'annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi orang munafik itu imannya pura-pura, takutnya hanya kepada orang, kepada Nabi dan para sahabat, bukan takut kepada Allah gitu. Ya, mereka malah seringkali menjadi mata-mata, jadi spionase, membocorkan, memberitahukan kepada orang-orang Yahudi apa yang mereka ketahui dari Rasulullah dan para orang-orang yang beriman. Kita baca berikutnya ayat mulai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuqatilunakum jami'an. La yuqatilunakum jami'an. Illa fi
kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Jadi ternyata orang-orang munafik dan orang-orang kafir Yahudi itu tidak berani perang berhadapan langsung. Jadi beraninya perangnya itu di kampung-kampung mereka atau di balik-balik tembok. Mereka tidak berani berhadapan langsung. Ba'suhum bainahum sadi. Ternyata permusuhan di antara sesama mereka adalah sangat hebat. Jadi permusuhan di antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang munafik sendiri itu terjadi permusuhan yang sangat hebat. Maka disebutkan tasabuhum jami'an wa qulubuhum sata. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka bercerai-berai, pecah belah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Karena ikatan di antara mereka itu hanya ikatan kepentingan yang bersifat duniawi dan bersifat sementara. Maka oleh karena itu mereka tidak akan berani sungguh-sungguh perang melawan orang-orang mukmin. Berani mereka cuma di kampung-kampung mereka atau
dibalik-balik tembok. Nah, ternyata di antara mereka itu tidak bersatu. Di antara mereka itu terjadi pecah belah, terjadi cerai-berai. Nah, itu sampai Allah memberitahukan, kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu saling pecah belah. Ya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum sama. Maka ketika zaman Rasulullah mereka tidak pernah disamakan. Sepanjang kenabian itu orang dengan orang Yahudi itu 4 kali. Keempat-empatnya tidak pernah menang, selalu dimenangkan oleh orang mukmin. Memang karena mukminnya betul-betul kuat imannya gitu. Makanya jadi kekuatannya luar biasa. Sekarang ya karena imannya cuma iman-imanan, belum mukmin beneran gitu. Ya makanya jadi kalah. Nanti kalau orang Islam itu sudah mau mengikuti Quran sebagaimana orang mukmin dulu, ya baru ada kekuatan lagi. Jadi kekuatan orang beriman itu pada Quran dan Sunnah. Kalau nggak dengan Quran dan Sunnah itu nggak ada kekuatan apa-apa. Makanya kalau kenapa kok sekarang kalah? Ya karena orang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Nah itu salah satu akibat karena tidak betul-betul berpegang dan Sunnah. Kalau berpegang Sunnah pasti teknologinya juga maju. Nah itu akibat lebih lanjutnya seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi lahirnya mingkau ini mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka. Orang dulu mereka itu siapa? Orang Yahudi dari suku Kominruko itu sudah diusir oleh orang Rasul dan orang mukmin. Mereka tidak berkutik apa-apa gitu. Kenapa mereka diusir? Karena mengkhianati perjanjian gitu. Nah, kemudian zahu wa sama amalihi wa lahum adzabun alim. Nah, setelah merasa akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, itu akibat dari mereka kufur, tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad, cuma gara-gara yang diutus dari Nabi bukan dari keturunan Yahudi, yang diangkat dari Nabi Rasul terakhir dari keturunan Nabi Ismail. Makanya orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, merasa mereka lebih dibanding. Tapi ternyata selalu kalah dengan orang-orang mukmin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Kama tangis sayangkoni idhqona lil insan. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika setan berkata kepada manusia. Setan membuka manusia. Gimana? Ukur para kafarokona ini dari umingkan. Orang kafir itu dibujuk oleh setan. Setannya katakan, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah menjadi kafir. Lalu setan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah.
Ya kalau semesta Allah, tahu kepada takut kepada Allah Tuhan semesta Allah. Jadi setan itu bujuk-bujuk orang supaya kafir. Setelah jadi kafir betul, mereka cuci tangan, mereka nyalakan orang kafir. Ya salahmu sendiri, kenapa kamu mau jadi kafir? Padahal ketika di dunia dibujuk, dirayu, digoda. Tapi setelah menjadi kafir, setannya cuci tangan, tidak mau bertanggung jawab. Nah, padahal dulu itu bujuk, rayu kita. Itu alasannya setan. Aku juga takut pada Allah dulu. Tapi ketika sudah sama-sama mereka mau ke neraka, tapi ketika di dunia nggak katakan begitu. Nah, ketika sudah terlanjur baru mereka mengatakan seperti itu. Fakana akibat wa fakana akibat lahuma annahuma finnari khalidani fiha. Ternyata kesudahan tadi setan dan orang-orang yang kafir tadi, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Wadhalika jazaa'ul dzalimin. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya, orang yang zalim karena tadi tidak mau beriman kafir, koalisi dengan orang-orang munafik. Ya. Kita lanjutkan bahkan mulai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat
bukan ketika akhir tahun atau awal tahun misalnya. Padahal sebelumnya maksudnya di sini itu ya terkait langsung dengan persiapan hidup di akhirat besok. Ya alladzina amanu, dari orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dari orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri dari manusia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhiratnya. Jadi maksudnya berbuat apa saja itu harus didasarkan, dipertimbangkan terhadap kehidupan besok di akhirat. Ini yang betul-betul membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman itu selalu mempertimbangkan kehidupan besok di akhirat. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu menganggap nggak ada hubungannya dengan akhirat. Bahkan mereka nggak percaya adanya kehidupan akhirat. Berarti mereka hidup itu hanya dunia ini. Nah, diperkuat lagi wa'akumullah, berarti sampai diulang 2 kali bertakwalah kepada Allah. Tapi di awal disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Di tengah diulang lagi wa'akumullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kenapa sampai diulang 2 kali untuk bertakwa kepada Allah? Ini karena menekankan supaya berbuat apapun itu betul-betul didasarkan untuk kehidupan akhirat besok. Jangan hanya sekedar kepentingan duniawi yang bersifat sangat sementara. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakun kalladzina nasullah fa'ansahum fa'anfusahum. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ketika di dunia setiap melakukan sesuatu tidak didasarkan pada Allah, itu sama dengan melupakan Allah. Nah, kalau melupakan Allah sebetulnya melupakan diri sendiri. Ya, ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik, yang berbuat kerusakan. La yasamil ashabuna wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Ini terus menerus ya. Ayat Quran itu selalu menghadap-hadapkan antara mukmin dengan kafir, antara takwa dengan orang dolim, dengan orang kafir, antara surga dengan neraka. Itu supaya bisa langsung tahu bedanya. Lau anzalna hadzal Qur'ana kama ja'alna la'aitahu khashi'an mutasaddiqan min khasyatillah. Kalau sekiranya Allah menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung,
pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takutnya kepada Allah. Wakil kalau dari dua nas. Nah, yang perumpamaan semacam itu, nah, itu supaya Allah membuat untuk manusia itu, perempuan dibuat untuk manusia. Supaya manusia bagaimana? La'anakum yang nafakkan, supaya manusia itu berpikir. Nah, jadi ternyata yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah itu bukan hanya manusia. Kalau manusia tunduk patuh itu dibimbing dengan Al-Quran. Saking luar biasa kekuatannya pun Allah sampai membuat perumpamaan. Seandainya Al-Quran ini, ya, seandainya Al-Quran ini itu diturunkan kepada sebuah gunung, pasti kamu lihat gunung itu tunduk patuh kepada Allah. Itu memberikan apa? Memberikan pengertian betapa dasarnya, betapa hebatnya kekuatan dari Al-Quran ini, gitu. Yang seharusnya manusia itu makhluk ciptaan yang paling sempurna. Seharusnya dengan diturunkan Al-Quran itu betul-betul menjadi pelajaran. Jika seperti yang ditonton Nabi dan para sahabat orang-orang mukmin terdahulu, para sholawat soleh, ya, itu kan betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini tinggal 3 ayat kita selesaikan. Ya. Yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudus. Mentauhidkan Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Dialah Allah
yang tiada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Huwa Rahmanur Rahim, Dia yang maha murah bagi maha penyayang. Memang itu misi kenabian yang pertama utama, itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, lalu semata-mata menghambakan diri kepada Allah, semata-mata menyembah pada Allah, semata-mata ibadah pada Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudus. Jumlah lagi, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Malikul Qudus, Raja yang Maha Suci. Malik itu kalau bahasa pendek lebih artinya raja, tapi kalau Malik itu penguasa, penguasai. Nah itu Al-Malikul Qudus, Raja yang Maha Suci. As-Salamul Mu'minul Muhaimul Azizul Jabalul Mutakabbir. Ya, ini yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, dan yang Maha perkasa, serta Maha kuasa, juga yang Maha memiliki. Lengkap sekali. Ya, Subhanallahi amma yusyrikun. Ya, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi ketika di awal-awal surat berkali-kali disebutkan, ya Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Diulang-ulang di akhir ayat, diperkuat dengan ini, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi sama sekali tidak ada yang bisa dipersekutukan dengan Allah. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan. Khaliq, ya, kalau Khaliq itu pencipta. Ya, selain Khaliq itu namanya makhluk. Makhluk itu seluruh yang ada di selain Allah semuanya makhluk. Itu Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Ya, itu musawwir. Nah, lahu asmaul husna. Ya, Allah yang mempunyai nama-nama yang baik. Jadi lahu, punya itu kembali pada Allah. Baginya, maksudnya bagi Allah, diterjemahkan kepunyaan Allah. Allah mempunyai nama-nama yang baik, 99 asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Jadi semuanya bertasbih kepada Allah, semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan Dialah Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi surat Al-Hasr ini ketika didengarkan itu, ya banyak bicarakan bagaimana persekutuan antara orang munafik dengan orang-orang Yahudi yang semula itu ada perjanjian damai, kemudian mengkhianati, musuhi terus, merusak terus. Ini di akhir surat ini betul-betul ditekankan supaya betul-betul tawakal pada Allah setiap berbuat
itu harus didasarkan kepada kehidupan di akhirat. Apapun harus pertimbangkan untuk kehidupan di akhirat. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Nah, baru di akhir surat itu betul-betul ditekankan tentang Maha Esa Allah, tentang Allah yang Ahad, yang mentauhidkan Allah, betul-betul mengesahkan Allah. Nah, ini sudah selesai surat Al-Hasr. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tadi disampaikan di awal tadi tentang kafir ahli kitab, ada juga kafir Yahudi. Yang dimaksud yang siapa yang ahli kitab dan kafir Yahudi. Kemudian yang kedua, apakah kafir ahli kitab itu hanya ada pada masa nabi-nabi ataukah masih ada sampai sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Al-Quran itu yang namanya kufur itu meliputi luar biasa luasnya banyaknya. Jadi sebetulnya seorang orang yang betul-betul beriman itu dalam garis besarnya itu masuk kategori kafir. Bahkan dalam batas tertentu itu orang musyrik, orang munafik masuk juga dalam kategori kafir dalam penggolongannya itu. Nah ini ada orang kafir yang dari ahli kitab. Maksudnya ahli kitab itu dari Yahudi. Ahli kitab itu kan semua nabi rasul yang dapat kitab mengikutkan namanya ahli kitab. Cuma ahli kitab itu ada yang dari kalangan Yahudi. Nah ini ketika zaman nabi itu orang-orang munafik itu koalisi dengan orang-orang kafir yang dari Yahudi. Jadi 4 suku orang Yahudi itu semuanya koalisi dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ada di Mekah, orang musyrik di Mekah memerangi Nabi. Padahal setelah sudah ada perjanjian damai 10 tahun, tapi baru 1,5 tahun sudah diingkari. Nah kemudian mereka diusir dari Madinah bertahan sampai 4 kali. Nah itu tadi dikisahkan orang-orang munafik dengan orang kafir dari ahli kitab di Yahudi. Itu mereka mengadakan sepakatan di antara mereka. Orang kafir mengatakan, orang munafik mengatakan pada orang Yahudi, nanti kalau kamu diusir, kami juga ikut berperang. Nanti kalau kamu diperangi, aku bantu, gitu kan? Tapi orang munafik itu licik. Ketika mereka diusir, mereka tidak mau ikut pergi. Tetap ada mereka di Madinah. Padahal orang-orang ahli kitab, orang Yahudi diusir dari Madinah, keluar dari Madinah. Jadi orang munafik tidak mau ikut pergi. Padahal semua katakan ikut pergi. Terus orang munafik katakan nanti kalau orang-orang Yahudi diperangi akan dibela. Kenyataan apa? Bilangnya setengah-setengah, nggak sungguh-sungguh, malah lari ke belakang. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaan yang kedua, apa itu hanya terjadi pada zaman Nabi atau sampai ya sampai seterusnya, sampai kapanpun. Cuma bedanya ya ketika masa Rasulullah, apalagi dia betul-betul habis ketika sampai zaman kelompok Rasidin, nggak ada kekuatan, nggak sama sekali nggak bisa melawan dengan orang Nabi. Jadi orang-orang yang beriman itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kekuatannya sangat dahsyat.
Nah, begitu orang Islam ini sudah meninggalkan kitab sucinya, sudah tidak lagi hidupnya berpegang teguh kepada Tuhan Allah dan Rasul, takutnya bukan kepada Allah, bukan kepada akhirat, tapi cuma sekedar kesenangan duniawi. Itulah mulai kekuatan mereka itu rapuh, nggak ada kekuatan. Sebetulnya persuatu rapuh dari dalam. Jadi seandainya pun juga nggak diserang dari sana, memang lemah itu. Karena meninggalkan tuntunan Allah dan Rasul, meninggalkan Al-Quran. Maka saya sampaikan, kekuatan orang beriman itu ada pada tuntunan Allah dan Rasul. Orang yang beriman zaman Nabi, para sahabat, salafus saleh, para rasulullah sebelum masuk Islam itu kuat karena berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasul. Nah, zaman sekarang seterusnya, kalau mau betul-betul berpegang teguh kembali pada Quran dan Sunnah, pasti nanti pertolongan Allah akan datang. Allah akan jadi penolongnya, Allah akan jadi malingnya, jadi pelindungnya. Nah, bedanya itu kan, kalau zaman kejadian Islam itu kan orang Islam itu Quran ini dituntaskan dulu, dipahami dulu gitu. Setelah memahami Quran baru membagi yang lain-lain. Jadi Quran itu sebagai betul-betul pedoman inspirasi. Dari Quran dan Sunnah ada yang spesialisasi ilmu ini. Itu setelah Quran dan Sunnah. Termasuk tadi disampaikan Ustaz Nasiman tadi, itu masalah di bidang teknologi. Kenapa? Karena tidak terinspirasi, tidak termotivasi oleh Al-Quran. Nah, karena Al-Quran, apalagi di Indonesia pada umumnya, Al-Quran kan nggak betul-betul dipahami kan, belum betul-betul dijiwai. Ya baru dibaca, tapi belum betul-betul dipahami, kemudian dijadikan pedoman seluruh hidupnya. Nah, sekarang banyak di antara kita itu, Islam itu nggak usah dibawa-bawa ke ranah yang lain, nggak usah dibawa ke urusan perdagangan, nggak usah dibawa ke urusan ekonomi. Islam nggak usah dibawa ke tempat kerja, Islam nggak usah dibawa ke kantor, Islam nggak usah dibawa ke memilih pemimpin. Sering banyak tuh, memilih pemimpin itu urusan yang nggak ada hubungannya dengan akhirat gitu, yang nggak ada urusannya dengan pertanggungjawaban besok di akhirat. Maka yang dipegangi bukan setiap memberikan keputusan memilih itu pertanggungjawaban besok di akhirat, tapi yang dipikir hanya menang kalah duniawi. Padahal dia bilangnya bukan karena liwat, itu yang paling berat besok pertanggungjawaban di akhirat itu. Saya beberapa juga di minggu kemarin di beberapa tempat rata-rata begitu ngomongnya, ya nggak usah dikait-kaitkan Pak antara milik dengan agama gitu. Itu namanya politisasi agama gitu. Dan terus agama itu kan cuma bagian kecil gitu kan dari kehidupan itu. Itu antara sebab-sebab yang meninggalkan Quran akibatnya kasat mata. Ya, kelihatan jelas seperti itu. Nah, tampaknya untuk malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya ke surat ke-60, surat Al-Mumtahanah. Ya, insya Allah kita akan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga Allah senantiasa
memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh memahami dan berusaha mengamalkan apa yang dituntunkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum.